Hari ini kita akan membahas tentang sebuah plugin yang fungsinya untuk menampilkan sebuah post berita ataupun artikel yang ada di website sekolah kita. Jadi langsung saja kita masuk ke halaman dashboard, kemudian kita masuk ke menu plugin, kemudian kita pilih tambah baru, kemudian di bagian kata kunci kita masukkan sebuah tulisan yaitu cut element. Kemudian setelah berhasil memunculkan plugin ini, lalu kita pilih yang namanya plugin cut element for Elementor, dan setelah menemukan Elementor ini kita langsung pasang, kita klik, kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan setelah berhasil, di sini tombolnya akan berubah menjadi warna biru, kemudian kita klik aktifkan. Setelah berhasil mengaktifkannya, di bagian plugin di sini akan ada yang namanya plugin yaitu cut element for Elementor. Jadi plugin ini sudah aktif. Sekarang kita akan menuju ke halaman laman. Kita klik saja. Kemudian plugin ini akan diterapkan di laman berita. Langsung kita klik yang namanya edit with Elementor. Kita klik saja dan kita tunggu. Dan setelah masuk ke halaman Elementor, kita akan menambahkan sebuah plugin di bawahnya PostGrid yang ini. Kita tambahkan di tombol plus, kita tambah, kemudian kita tambahkan yang full page. Kita pilih, kemudian kita tambahkan sebuah plugin. Kita masuk ke kotak yang 9 ini, kemudian kita cari yang namanya cut Elementor, kemudian kita masukkan sebuah postcard. Kita drag saja ke bagian sini, lalu kita lepas, kemudian hasilnya akan seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan merapikan atau membetulkan tampilan-tampilan yang kurang bagus. Seperti misalnya di sini kolomnya ada berapa yang akan ditampilkan, misalnya ada 4. Kemudian untuk image-nya atau gambarnya kita bisa atur seperti ini atau mau medium. Jadi disesuaikan saja. Ya, seperti ini kita bisa atur. Kita tinggal pilih saja mana yang akan kita pakai. Kemudian untuk menampilkan atau menghilangkan tanggal-tanggal ini, kita bisa menghapus atau menonaktifkannya seperti ini. Lalu untuk titelnya, ukurannya bisa kita atur menjadi keinginan kita. Jadi misalnya seperti ini. Kemudian kontennya kita juga bisa atur. Misalnya kita tetap konten. Lalu read more-nya, kalau misalnya kita hilangkan, dia tidak ada lagi seperti ini. Kemudian untuk yang query, di sini query bisa mengorder sesuai dengan tanggal yang update. Bisa berdasarkan title, kemudian bisa random. Oke, selanjutnya setelah kita menyeting query-nya, di sini juga ada yang namanya kategori untuk menentukan atau menampilkan berita mana yang akan ditampilkan di PostGrid ini. Bisa berdasarkan kategori akademik ataupun non akademik. Jadi fungsi ini untuk menyortir tulisan mana yang akan ditampilkan. Setelah itu kita akan masuk ke halaman yang namanya style. Nah, di bagian style ini kita bisa mengatur jaraknya. Misalnya kita akan menarik ya seperti ini, kita kurangi untuk marginnya atau gapnya. Misalnya jadi 15, kemudian row gapnya. Row gap biasanya ketika tulisan ini muncul lebih dari 4, maka jarak di sini akan kita lihat. Ya, seperti ini contohnya. Kalau misalnya kita atur mau dekat atau jauh, kita juga bisa atur.
Kemudian untuk display postnya kita tetap jadikan 4, kemudian di sini kita jadikan 4 saja sebagai tulisan yang paling banyak dilihat, seperti itu. Kemudian di bagian konten, di sini kita bisa mendisable tanggalnya, kemudian untuk warnanya bisa kita atur, kemudian kategorinya kita juga bisa atur. Misalnya untuk kategori yang seperti ini yang warna merah, kita juga bisa atur di bagian kategori. Untuk colornya itu kita bisa atur misalnya biru. Kemudian untuk hovernya kita juga bisa atur. Untuk konten juga kita bisa atur di bagian sini. Lalu untuk title-nya di sini juga kita bisa atur, misalnya lens spasinya mau berapa kita tinggal atur saja. Misalnya seperti ini, kita tarik atau kita nolkan saja. Kemudian untuk accept-nya, untuk yang ini kita juga bisa atur. Ya, di bagian bawah di sini. Nah, jadi seperti itu. Lalu setelah berhasil menyetingnya, atau kalau misalnya kita akan jadikan 4, ini kita bisa atur lagi jadi 3. Kemudian maksimal postnya itu ada 3. Kemudian untuk row-nya kita atau gripnya kita bisa perlebar lagi menjadi 30, jadinya seperti ini. Lalu setelah itu gambar tidak ada masalah, kemudian background juga tidak ada masalah. Jadi post ini atau post grid ini cukup lumayan premium karena tampilannya sangat menarik sekali. Dan setelah ini kita juga bisa mengatur title-nya, warnanya bisa kita ganti, misalnya jadi warna merah. Ya, seperti ini. Kemudian untuk tipografinya kita juga bisa atur seperti ini. Tingginya mau seberapa kita juga bisa atur. Kemudian untuk letter spasi, jadi kita juga bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Lalu setelah kita menyeting tipografi dari judul ini, kita juga bisa mengatur untuk jarak yang ada di tulisan ini. Di bagian accept kita pilih tipografi, kemudian untuk ukuran fontnya kita juga bisa atur mau besar atau kecil, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Lalu untuk line height-nya kita juga bisa atur mau seperti apa, misalnya seperti ini. Lalu kita bisa pergi ke menu-menu lain yang ada di sini di bagian konten, dan kita akan mencari untuk warna background yang ini. Kita cari di background color, ya seperti ini. Nah, jadi di background colornya warnanya disesuaikan dengan visi dari sebuah website itu. Misalnya website itu mengedepankan warna merah, jadi kita bisa atur menjadi warna merah. Kemudian untuk content box-nya, di bagian date sama content box-nya kita coba atur menjadi warna apa saja. Misalnya agak abu-abu. Ya, seperti ini. Jadi lumayan premium dengan sebuah plugin yang gratis. Kemudian setelah berhasil kita tinggal pilih update. Kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa pilih preview. Di sini akan tampil untuk beritanya yang tadi kita sudah atur, ya seperti ini. Kalau misalnya ini terlalu besar, kita bisa juga atur lagi untuk kolomnya menjadi 4. Kemudian di bagian display postnya kita jadikan 4 lagi, kemudian kita update, lalu kita preview di sini. Dia akan berubah sendiri menjadi 4.
Ya, jadi seperti ini. Dan untuk warna dari judul kita juga bisa sesuaikan dengan warna kategori. Jadi kita pergi style, kemudian di bagian konten, untuk colornya kita atur seperti ini. Kita cari ya seperti itu. Kita pilih update, kemudian kita cek lagi di bagian sini, warnanya akan otomatis berubah. Jadi seperti itu untuk sebuah plugin yang namanya WP Cut Element of Elementor. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat.